Ambigu eksistensial ketika introvert ingin jadi ekstrovert. Lo pernah ngerasa kayak batu? Diem, nggak kemana-mana, hidup lewat kayak kereta. Orang lewat, lo cuma nontonin. Kagak gerak, kagak berubah. Terus lo lihat air, bebas, fleksibel, luwes. Wih, enak bener jadi air, pikir lo. Bisa nyelip kemana aja, nembus celah, ngalir, naik ke langit. Bebas. Batu, ya gitu-gitu aja. Kaku, anteng, statis, monoton, terkurung bentuknya sendiri. Tapi beneran begitu, atau cuma ilusi pikiran lo yang gak pernah puas? Batu itu tiap hari cuma mikir, kapan gue bisa kayak air? Bisa pergi, bisa berubah, bisa gak stuck kayak gini. Lama-lama lo kesel sendiri, lalu lo doa, Tuhan semesta, please, jadikan aku air. Tapi rumus alam semesta itu gak instan, yang ada proses. Air datang, diam-diam, kayak temen sok deket, ngelus-ngelus batu, tapi bukan sayang, ngikis. Lo dikikis sama air. Sedikit demi sedikit, tahun demi tahun, badan si batu retak, rontok, ambyar, jadi pasir, jadi debu, hanyut ke sungai. Akhirnya, lo beneran jadi dari air. Doa lo dikabulkan. Tapi di situ lo mikir, waduh, gue hilang, gak ada bentuk, gak tahu siapa gue lagi. Kisah di atas cuma metafor, simbolisasi aja, tapi real, nyata, filosofi hidup. Ini bukan cuma soal batu, ini soal lo, ini soal gue, ini soal semua orang. Lo introvert, batu, pasti pernah mikir, enak ya kalau bisa kayak dia, rame, cair, gampang kenal orang. Lu extrovert, air, kadang sering mikir, enak ya kalau bisa kayak dia, anteng, tenang, gak harus selalu ada di mana-mana. Albert Camus bilang, hidup itu absurd. Kita terus ngejar sesuatu yang sebenarnya gak punya jawaban pasti. Batu itu absurd. Dia yakin hidup bakal lebih gampang kalau dia jadi air. Padahal itu cuma pergantian masalah. Martin Heidegger ngomong soal keadaan. Batu adalah wujud otentik dia. Begitu dia pengen jadi yang lain, dia kehilangan eksistensinya. Sementara lu ngejar jadi kayak orang lain, pas lo dapet, lu malah gak kenal diri lu sendiri. Kata Sigmund Freud, hasrat kita muncul dari bawah sadar. Lu pikir kita tahu apa yang kita mau? Ngimpi. Yang lu kejar seringkali cuma ilusi psikis yang udah dipupuk sejak lu kecil. Jack Lacan lebih kejam lagi. Kata dia, manusia itu hidup dalam kekurangan permanen. Lu kejar sesuatu buat nutupin itu, tapi begitu lu dapet, lubangnya tetap ada. Akhirnya, lu kayak batu, jadi air, tapi hilang identitas. Carl Jung ngomong soal individuasi. Lu baru utuh kalau lu berhenti ngejar bayangan orang lain. Lu terima bayangan lu sendiri, lu gak takut jadi lu. Sosiologi bilang, masyarakat itu kayak sungai. Cair, ngalir, fleksibel, cepat berubah. Zygmunt Bauman nyebut ini masyarakat cair. Hidup serba gak pasti. Hubungan cair, komitmen cair, identitas pun cair. Lu harus fleksibel, katanya. Lu harus berubah, katanya. Tapi pertanyaannya, apa lu bener-bener pengen itu? Atau lu cuma ditekan lingkungan sekitar? Durkheim ngomong, manusia butuh solidaritas mekanik.
keterikatan, stabilitas, sesuatu yang tetap. Jadi, kalau lo jadi batu, bisa jadi itu insting alami buat bertahan di dunia yang cair. Akhir kata, kita hanya bisa bilang, batu dan air sama-sama punya kelebihan. Pada saat yang sama, juga sama-sama punya kelemahan. Fisika ngomong, air itu partikel longgar, mudah berubah. Itu kelebihannya. Kelemahannya, air gampang hilang bentuk, gampang nyaru, gampang lenyap. Batu, kelebihannya apa? Struktur padat, stabil, tahan banting, konsisten, berprinsip. Kelemahannya, kaku, keras, stuck di satu posisi, gak mudah diajak nego. Kita sering dilema dengan karakteristik kita. Jadi batu enggan, jadi air tak mau. Selalu kayak ditarik dua arah. Mau jadi dua-duanya, sementara diri lo cuma satu. Bisa pecah lo lama-lama. Diem itu pilihan. Kadang, diem itu kemenangan. Kadang, jadi batu itu paling keren. Lo nggak goyah. Lo nggak hanyut sama arus. Lo nggak sibuk ngejar jadi orang lain. Filsafat Timur ngajarin, air mengalir karena itu kodratnya. Batu diam karena itu kesadarannya. Dua-duanya bagian dari harmoni. Lo batu, lo usah minder. Lo air, lo usah sombong. Kadang lo perlu diem, kadang lo perlu ngalir. Tapi ingat, jadi diri sendiri itu kerja seumur hidup.